Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Ar-Ra'isatul Ammah li Jam'iyyah Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat wal afiyah, diangkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan segala perjuangan beliau untuk menjaga Nahdlatul Watan, melanjutkan perjuangan orang tua beliau, melanjutkan perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Maulana Syekh Tuan Guru Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan dan juga bitanah salihah. Mudah-mudahan pembantu-pembantu beliau yang saleh-salehah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita mengembangkan dan menjaga warisan guru besar kita Bapak Maulana Syekh Nahdlatul Watan. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan, dan juga Al-Mukarramun, para tuan guru yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan jajaran pengurus besar Nahdlatul Watan, pengurus daerah Nahdlatul Watan, pengurus wilayah Nahdlatul Watan, pengurus cabang Nahdlatul Watan Kecamatan Peringgesile, dan segenap dewan guru asatizah yang hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga pimpinan pusat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan, Al-Mukarramah Al-Hajjah Lala Syifa'un Nufus. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan duit yang banyak juga ya. Kita doakan mudah-mudahan luwih kepengan beliau nggih. Mudah-mudahan banyak sumber-sumber dana yang bisa beliau bawa dan beliau salurkan kepada jamaah-jamaah Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat juga, dan mudah-mudahan beliau bisa banyak membantu perjuangan Nininda Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini
Ut. Ut. Kita gantian ayo. Gantian ya. Antum-antum yang ngomong, saya yang duduk di bawah, oke? Ya, ampura ini soalnya saya pencemburu orangnya ya. Ya, ndak bisa ada orang yang lui akan di bawah. Lawan si kaut kentok kan lawan. Berembe hukum dengan aut kentok. Ibu-ibu bagaimana hukum menjewer? Apa bahasa ini menjewer? Nabi? Ngeles? Teles? Lenes? Iya. Intel. Apa hukumnya tarik telinga anak-anak? Ya? Sunnah ya. Apa hukumnya? Sunnah. Nah ibu-ibu kuatan tanaut kentok nih nakal nih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau pada suatu malam ketika menginap di rumah bibi beliau Maimunah bintul Harith yang juga sebagai istri terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau bangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat tahajud. Jadi Rasulullah bangun salat tahajud, ikut juga Sayyidina Abdullah ibni Abbas bangun salat tahajud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian berwudu, ada kantung tempatnya syannin muallaqatin, ada syan, ada lamarak bong lah, atau ada kantung yang diikat di luar rumah beliau. Beliau berwudu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut berwudu, lalu beliau berdua salat. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas salatnya di mana? Salatnya di mana? Kiri atau kanan? Lamun dengan berjamaah harap makmum sekek embe taon. Kiri atau kanan? Kalau dia laki-laki di kanan, kalau dia perempuan mun bantong berembe. Mun bantong berembe. Kiri kanan. Tengah. Mun bantong tetap pilih kiri nggih. Kalau bantong tetap di sebelah kiri. Ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau sholat di sebelah kiri, seharusnya sholat di mana? Sholat di sebelah kanan. Akhirnya ditarik oleh Nabi, ditarik telinganya ya, ditarik telinganya oleh Nabi, kemudian didudukkan atau didirikan di sebelah kanan. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu Rasulullah SAW memainkan telinga saya, menek-menek si Nabi ya. Kenapa? Wallahualam, mungkin ngantuk dia Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau nakal dia Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah itu boleh kita tarik-tarik telinganya. Bagaimana hukum narik telinga anak? No, sunnah apa cuan tentang kentok si guru melawan. Ada yang tidak pernah dipukul sama gurunya? Ada yang pernah dipukul sama gurunya? Coba sekarang bapak guru, bagaimana hukumnya pukul murid? Boleh atau enggak? Non ibu-ibu ntarak kena boleh dia. Boleh ibu-ibu. Biar kayak bapak Maulana Syekh, kalau beliau itu, kalau ada orang yang akan diserahkan untuk sekolah itu, serah marak mayung sebungkul. Berembe-rembetan tegawe terserah ya. Bagaimana kalau anak-anak pelunggu sami dipukul di sekolah, marah atau enggak? Ndor juluk kan. Mun sampai mati jak sili nggih. Boleh kita pukul, tapi bagaimana? Darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan. Dipukul apanya? Dipukul tangannya, dipukul pahanya, di apa lagi? Diteki, teki bahasa ini apa? Ndek nintal, cubit apa bahasa sini cubit? Teki, kanggo. Bahkan sunnah itu ya, sunnah malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau menerima wahyu yang pertama kali,
Datang malaikat Jibril ke Jabal Aparan? Jabal Sur, Jabal Nur. Di gua apa namanya? Di gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang di gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi? "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Kira-kira sekarang kalau antum jadi guru, ada bapak guru di sini, lamun suruh anak, lamun kita suruh anak kita, anak buah kita, murid kita baca, tapi muridnya bilang, tidak bisa saya baca Bu Guru. Kira-kira marah enggak gurunya? Marah enggak? Marah. Makanya coba baca, dia baca kan. Begitu pula malaikat Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Fadammani Jibrilu, kata Nabi, hatta balagani al-jahdu. Saya dipeluk oleh malaikat Jibril sampai kesulitan bernapas. Baca, ini tuh baca. Pekok Ustaz ini. Pekok sih malaikat Jibril sampai di berembuk. Ya? Pekok Ustaz ini. Ini pekok, pun dipeluk sampai itu berembuk, enggak bisa bernafas itu. Ya. Sampai 3 kali malaikat Rasulullah mengatakan ma ana biqari itu. Baru terakhir Rasulullah SAW diam, barulah dilanjutkan oleh malaikat Jibril dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi bagaimana? Boleh kita pukul murid? Siapa guru saat tadi itu? Siapa jadi guru? Malaikat Jibril gurunya, kan siapa muridnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril boleh memukul murid. Jadi guru itu boleh pukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Lagu biasa sak macal-macal no ya, suksesan lemak ya. Biasa lagu biasa ini ya. Macal-macal tele no ya biasa arah doang sukses. Kenapa? Karena lebih sering mendapatkan keberkahan dari gurunya. Siapa yang paling sering dipukul di sini? Siapa yang paling sering dipukul? Ya, berarti itu paling banyak berkah gurunya. Ya. Yuk dulu al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, ketika beliau berjalan itu kita lari-lari di belakangnya kan? Kita lari untuk apa? Kita lari untuk apa? Untuk apa? Untuk digetok. Pelai. Udah sakit, digetok. Bari lagu Malik terbalik beliau, digetok Malik, dikejar lagi, digetok lagi oleh Bapak Maulana Syekh. Jadi tidak serta-merta pukulan itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ya. Salah seorang masyayikh kita yang sering datang ke Lombok, yaitu Al-Maghfurullah Sayyid Ayyub Abkar Al-Ahdal. Beliau itu punya satu menteri, satu amalan lah ya, yaitu apa namanya? Ad-darbatul ahdaliyah, pukulan ahdal ya. Kepak lemamu dibungkam, buk gurin tuk. Oh, itu ad-darbatul ahdaliyah bahasa beliau ya. Siapa yang pernah dipukul sama gurunya? Itu pukulan berkah. Guru yang mukul juga ini pukulan berkah. Gurin pantok anak udah di otaknya ya, yang tidak menyakitkan. Itu namanya darban ghaira mubarrihin. Boleh kita pukul? Boleh. Apa baru bahas pukul murid ya? Lupa kayak. Ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada pagi ini kita semua berkumpul di tempat yang barakah ini, di pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang masya Allah berkah juga ya. Tempat ini di Kecamatan Pringgesele ini adalah tempat yang luar biasa. Pringgesele itu tempat yang luar biasa. Kenapa tiang katakan tempat yang luar biasa? Karena Pringgesele ini adalah tempat yang diidam-idamkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Beliau itu dulu di akhir hayat beliau ingin seperti gurunya. Siapa guru beliau yang paling beliau kagumi?
Siapa? Sayaran. Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyat. Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyat itu di akhir hayat beliau, di akhir-akhir umur beliau, beliau beruzlah, beliau menyendiri, beliau melepaskan dari hiruk pikuknya dunia. Dulu Al-Maufullah Bapak mau Syekh juga pernah ingin untuk uzlah. Di mana tempat yang beliau pilih untuk uzlah? Di mana? Di mana? Pringgosile, kecamatannya Pringgosile. Ya. Oh, 100 ini ya. Luar biasa ini. Hayaran. Ya. Yanto, kebing 10.000 melem. Oh 20.000 nih, saya kasih 20.000 ini. No, satu berjawab ya kebing kepeng. Ya, Al-Maufullah Bapak Syekh dulu di atas, di atas itu ada tempat yang indah di sana, di tempat yang namanya Timban Nabi Nuh. Timban Nuh, pernah dengar Timban Nuh? Pernah ke sana? Ya, itu kata Al-Maufullah Bapak Syekh katanya di akhir hayat beliau dulu ingin untuk uzlah di sana, tapi beliau batal uzlah. Kenapa? Karena lebih sayang kepada kita. Okay? Lebih sayang kepada kita. Beliau menyampingkan keinginan pribadi beliau untuk kemaslahatan umat. Jadi bagaimanapun sakitnya beliau, bagaimanapun repotnya beliau, beliau itu tetap untuk hadir, selalu hadir ngajar di majlis ta'lim, majlis dakwah, majlis ilmu maupun di ma'had dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang malas lebih atau rajin terlebihan? Ya, adik-adik di sini rajin atau tidak? Insya Allah semuanya rajin ya. Rajin? Semuanya rajin. Ada yang rajin belajar, ada yang rajin tidak belajar. Ya, ada yang rajin masuk, ada yang rajin tidak masuk. Ada yang rajin mendengarkan gurunya, ada yang rajin tidak mendengarkan. Semua rajin ya. Semua, insya Allah semua rajin. Nah, jadi tempat yang barakah ini, tempatnya berkah. Ma'had kita juga insya Allah ma'had yang berkah. Apa nama pondok pesantrennya? Darut. Mungkin ini wallahu a'lam ya, mengambil gelar yang diberikan oleh Sayyid Ayyub Abukar Al-Ahdal kepada ummuna kita, ummi kita tercinta. Jadi beliau diberikan gelar Al-Barrah An-Nasikah. Kemarin pengajian di Madrasah Al-Barrah, hari ini pengajian di Madrasah An-Nasikah yang bagi payung bait sepolong. Ini bait pada sepolong-sepolong ya. Ya, An-Nasikah. An-Nasikah, apa artinya nasikah? Apa artinya nasikah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya salati, salatku, wa nusuki, ada sembelihanku atau hajiku, wa mahyaya, hidupku, matiku, semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hidup kita untuk Allah, semua hidup kita untuk perjuangan. Jadi untuk apa kita sedih? Untuk apa kita susah ya? Ibu-ibu susah atau sedih deh? Atau senang? Ya? Mana lebih sering susah atau senang? Ya? Apunin, di sana senang. Terus kita itu harus senang, hidup slow mati. Hidup slow mati. Iya, hidup slow matinya masuk surga. Bighairi hisab, baru enak itu ya. Dindik susah lalu ina-ina.
Ini susah pikiran semama sandik manik merharik malik. Ya. Kira-kira ibu-ibu kalau menemukan SMS pacar suami antum, kira-kira ibu-ibu mau apa? Ya, mau aduh wah. Muna merari jangan mulai kata Allah Ta'ala. Itu kira-kira atau perlu cari dia? Kalau sekiranya ibu-ibu dengar cerita suaminya mau menikah lagi, mau dicoba semama merari itu, kira-kira ibu mengatakan aduh kadar Allah Ta'ala itu kira-kira, atau ibu-ibu cari ke sana, cari atau enggak ya, cari atau enggak, cari dulu ya, minta merari. Kantor desa, langsung pelaju kantor desa. Begitu sampai kantor desa, belum acaranya langsung tarik suaminya, ayo kita pulang ya. Tapi kalau begitu sampai di sana sudah qabiltu nikahaha bil mahril madhkur, aneh. Wa qabiltu da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada wa mula kata Allah Ta'ala, terima bengke. Gimana kira-kira? Adon dek ini ina nih. Nggih, kembali ke kita itu sebenarnya hidup al-maghfullah. Bapak mau Syekh mengajarkan kita untuk hidup yang bagaimana? Hidup yang bagaimana? Pak, katanya Umi di penjara ini. Kenapa di penjara nih? Di penjara karena tidak ada izin dari, tapi itu delik aduan ya kan? Delik aduan, kalau tidak ada yang mengadu tidak bisa di penjara kan? Ani lupa kok gara-gara bahas poligami nih. Aduh, poligami bahas dari ini. Ibu-ibu, kira-kira kalau ada suami antum datang minta izin, mau menikah lagi diizinkan enggak? Enggak katanya. Misal hari ini bapak datang. Hari napiar kakak. Naning kulit ngaji ini hari enggih kakak. Baru tuh kita bahas sunnah Nabi. Oh iya bagus kakak. Jadi kan sunnah Nabi itu semua yang dilakukan oleh Nabi. Enggih kakak. Jadi kan Rasulullah itu menikahnya lebih dari sekali kak adik. Enggih kakak. Terus kakak ya milik gawe sunnah nih dah pidat dari Nabi jawaban. Nabi kakak jawaban. 100. Nggih kakak. Jawabannya apa? Nggih kakak. Lagu sambil teki ya kuat-kuat. Langkahi dulu mayatku. Langkahi dulu. Kenapa? Karena kakanda tersayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah lagi kecuali setelah mengantarkan istri pertama dan tersayang beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Anda boleh menikah lagi sayangku, tapi antar saya dulu ke kubur, langkahi dulu mayatku. Iyo jawaban ibu-ibu. Ya, apa jawabannya? Nggih kakak, nggih. Tapi jawaban? Nggih kakak wong itu. Adik-adik apa jawabannya? Iya. Kira-kira apa jawabannya laki-laki ini? Insyaallah nanti kita lanjutkan jawabannya ya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah kita di tempat yang barakah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan guru besar kita Al-Maghfullah Bapak Maulana Syekh nggih. Apa kuning no semawa dengan kampung besempede, apa unin tang tak salah tunas ampun rede-rede.